Di sini tujuan saya ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif ya Bu. Iya. Uh, Nanti kurang lebih waktunya 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tujuan khususnya terlebih dahulu ya. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengetahuan Ibu sebelum saya berikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Yang kedua, untuk mengetahui pengetahuan Ibu setelah saya berikan pendidikan kesehatan tentang ASI eksklusif. Dan yang terakhir, untuk menganalisa perbedaan sebelum dan setelah saya berikan pendidikan ASI eksklusif ini ya Bu. Ya. Baik Bu, saya langsung aja bertanya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu ASI eksklusif? Di sini saya langsung menjelaskan ya Bu, apa itu ASI eksklusif dan manfaat-manfaatnya ya Bu. Ya. Ini, ASI eksklusif merupakan air susu ibu yang diberikan kepada bayi mulai dari lahir sampai 6 bulan tanpa makanan tambahan seperti kayak aqua, terus air gula. Jadi itu murni dari air susu ibu ya Bu. Ya. Terus selanjutnya, kenapa ASI baik untuk bayi? Yang pertama, meningkatkan kedekatan ibu dan bayi. Yang kedua, lebih mudah dicerna. Yang ketiga, tidak perlu banyak persiapan dan alat. Jadi kan kalau minum susu formula jadi perlu alat dot. Jadi kan ibu kalau dari ASI sendiri tidak perlu repot-repot untuk memberi susu formula dan membuat susu formula ya Bu. Yang keempat, selalu tersedia kapan saja. Jadi bayi itu terasa dekat dengan ibunya lah kalau tersedia kapan saja. Terus mengandung faktor pertumbuhan. Jadi bayi itu lebih baik dikasih ASI daripada susu formula. Selanjutnya, melindungi bayi dari berbagai penyakit dan infeksi. Itu ya Bu, kenapa bayi harus dikasih air susu dari ibu. Manfaat menyusui bagi ibu dan anak. Menyusui mengurangi resiko bayi terhadap penyakit. Jadi anak itu kebal dengan penyakit ya Bu. Ya. Terus menyusui menyediakan nutrisi yang ideal bagi sang bayi dan meningkatkan kedekatan ibu dan anak seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Ya. Dan bagi ibu, menyusui itu mengurangi resiko terjadinya kanker rahim dan diabetes Bu. Yang selanjutnya yaitu komposisi nutrisi ASI hari pertama kelahiran ini ya Bu. Kolostrum yang kaya akan antibodi, sel darah putih, kaya vitamin A, pencahar serta melindungi usus dan pencernaan. Terus 6 minggu, di dalam ASI terkandung konsentrasi antibodi yang paling tinggi. Terus 3 bulan, di dalam ASI terkandung kalori yang berguna untuk menambah berat badan, terutama untuk otot dalam masa pertumbuhan utama si kecil ya Bu. Ya. Terus 6 bulan, di dalam ASI terkandung asam lemak omega tinggi untuk perkembangan otak. Jadi itu untuk perkembangan otak si anak. Yang ke-12 bulan lebih, di dalam ASI terkandung kalori dan asam lemak omega tinggi untuk pertumbuhan otot dan perkembangan otak. Yang selanjutnya, cara memperbanyak ASI. Nah, yang pertama, sering menyusui. Jadi ibu itu harus sering menyusui si bayi. Nah, semakin sering ASI yang diberikan, maka semakin banyak produksi hormon oksitosin yang berdampak terhadap lancarnya ASI. Hormon oksitosin ini sering disebut juga dengan hormon kasih sayang. Jadi seperti ibu sayang kepada anaknya. Karena hormon ini berhubungan dengan suasana hati dan perasaan seorang ibu pada saat mereka menyusui buah hatinya. Terus konsumsi makanan sehat seperti jus, sayur, terus roti, gandum, kayak 4 sehat 5 sempurna itu ya Bu. Ya. Terus
Banyak minum. Penuhi minum Anda kurang lebih sebanyak 8 gelas atau 2 liter sehari. Selain minum air putih, Anda juga bisa minum jus buah dan susu khusus untuk ibu yang sedang menyusui. Selanjutnya, emosi yang stabil. Jadi ibu itu gak boleh emosi kalau pengen ASINya lancar. Jagalah emosi Anda agar selalu tenang tanpa ada beban pikiran yang terlalu berat. Karena tanpa Anda sadari, hal ini akan mempengaruhi volume ASI. Terus yang selanjutnya, dukungan keluarga. Dukungan suami, orang tua suami adalah orang-orang terdekat yang menjadi pendukung utama. Bersyukur lingkungan keluarga dan sekitar adalah pendukung ASI. Selanjutnya, di mana menyimpan ASI beberapa lama bisa disimpan, yaitu yang pertama dalam wadah tutup, suhu ruang 3-4 jam saja ya Bu. Terus kulkas 0-4 derajat Celcius. Diberikan jauh dari pintu 3-8 hari. Freezer kulkas 1 pintu 2 minggu. Terus kulkas setelah dicairkan 24 jam. Freezer kulkas 2 pintu 3 bulan. Deep freezer kurang lebih 18 atau 6 bulan ya Bu. Ya. Terus cara memberikan ASI eksklusif bagi ibu yang bekerja. Caranya yaitu lancar menyusui, sukses bekerja. Yang pertama persiapan, yang kedua cuti, yang ketiga dukungan, yang keempat teman belajar, yang kelima memerah, yang keenam koordinasi, yang ketujuh fasilitas, yang kedelapan jadwal, yang kesembilan simulasi, dan yang kesepuluh komitmen. Nah, materi yang saya berikan sudah cukup ya Bu. Baik Bu, semua kan sudah saya jelaskan. Pendidikan, kesehatan, tentang ASI eksklusif. Nah, sekarang ganti saya yang tanya kepada Ibu. Apakah pengertian dari ASI eksklusif itu? Air susu ibu yang diberikan sejak 0 sampai 6 bulan tanpa makanan pendamping. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Bu, nanti kan saya sudah memberikan pendidikan kesehatan ini kepada Ibu. Nanti bisa dipraktekkan jika Ibu sudah mempunyai bayi ya Bu. Ya. Saya berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.